Istahid. Hayya bina nasrul doa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Andre, Bu. Andre. Kenapa dia? Said. Siapa lagi? Ragil. Kenapa dia? Izin. Izin sendiri mana? Siapa? Acara MSI. Rapi tempat duduknya, tolong rapikan kembali tempat duduknya. Dan luruskan dari belakang. Kita hari ini belajar mata pelajaran Fikih. dan sebelumnya sudah kita belajar tentang materi apa yang kemarin? Dan siapa? Tentang sholat jenazah. Nah, sholat jenazah, tentang sholat jenazah apa yang kita pelajari kemarin? Tentang apa? Hal-hal yang kita lakukan kepada Jenazah. kewajiban manusia yang hidup kepada jenazah. Apa saja yang dilakukan? Memandikan. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Menguburkan. Mudah-mudahan dengan pelajaran itu kita bisa menyelenggarakan jenazah. Kalau ada yang meninggal di sekitar kita. Untuk pelajaran hari ini kita lanjut tentang tentang apa yang kita lihat tuh, tentang selanjutnya untuk tujuan pelajaran yang akan kita kaji nanti yaitu pertama tentang mengenal pengertian kurban yang pertama dulu, kemudian menganalisis hukum dan dalil kurban dan menguraikan sejarah dan ketentuan kurban. Ya baik, yang akan kita dapatkan setelah mempelajari pelajaran ini yaitu apa? Melaksanakan kurban dan akikah sebagai wujud ketaatan seorang hamba terhadap Allah yang berdampak positif nanti baik secara spiritual maupun secara sosial. Nah, itu yang diharapkan nanti. Nah, apakah sudah pernah berkorban? Pernah. Sudah melihat orang yang melaksanakan kurban? Nah, dan sudah pernah ikut serta pelajaran kita itu tentang menganalisis pendapat para fuqaha yang terkait dengan pembelajaran program based learning namanya, ialah kegiatan kurbannya. Baik. Untuk selanjutnya, untuk materi kita pertama yaitu kita pelajari tentang kurban. Namanya kita lihat dulu tentang video tentang kurbannya. Hari ini kita akan belajar spesial memperingati Hari Raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban. Selain Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada Hari Raya Idul Adha, serangkaian kegiatan dilakukan oleh umat Islam seperti sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing, atau unta. Idul Adha juga sebagai tanda puncaknya rangkaian ritual ibadah haji di Mekah. Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban untuk memperingati peristiwa bersejarah di mana dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih putranya Nabi Ismail atas perintah Allah. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah
dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kurban. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Itu saja materi kita tentang hal hari ini tentang kurban. Sudah paham tentang kurban tadi? Paham. Dan untuk kalau udah paham, untuk selanjutnya kita berdiskusi dalam kelompok. Nanti kelompok dibuat dalam satu kelas ini dibuat dalam 4 kelompok. 4 kelompok. Dan di sini kelompok 1. Siapa kelompok 1 tadi? Nah, tepuk semangat. 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 Nah, yang semangat? Nah. Untuk kelompoknya nanti ada LKPD edukasi nanti. Nanti tolong diskusikan dengan kelompoknya. Boleh pakai buku, boleh dilihat nanti di buku LKS atau di buku materinya, atau dicari di internet, boleh. Ya? Dipaham? Nanti boleh dicari tentang materi ini di internet atau di bukunya. Nah, kelompok 1. Buat nama kelompoknya nanti ya. Nah, kelompok 2. Oke, teman-teman, kita sedang belajar lagi. Anggota kelompok, bikin dulu nama anggota kelompoknya. Nah, kelompok 4, siapa lagi? Kelompok berapa lagi yang selesai? Kelompok 3 sudah? Nanti satu bisa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian kurban. Jawaban: kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Hukum kurban. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. 3. Syarat hewan kurban. 1. Unta yang berusia 5 tahun. 2. Sapi atau kerbau minimal. Nah, itu pertama presentasi dari kelompok 4 tadi. Nah, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang pengertian kurban. Kurban berasal dari kata bahasa Arab yaitu yarabo. Kurbana yang berarti dekat. Maksud dekat adalah ibadah kurban dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat hewan kurban: 1. Tidak sakit. 2. Tidak buta matanya. 3. Tidak kotor kakinya. 3. Ekbat tidak patah tanduknya. 5. Tidak putus ekornya. 6. Tidak cacat. Baiklah, sekian hasil dari diskusi. Dari kelompok kami. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan. Siapa yang bisa menyampaikan hasil pengertian kurban? Nah, Ini kasih
yang salah daripada syaitan yang mendekatkan. Maksud dekat adalah ibadah kurban yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan perintah Nabi. Nah, itu pengertian kurban. Kurban itu berasal dari kata apa tadi? Korban. Artinya Korbanan. kemudian menurut syariatnya atau menurut istilahnya kurban itu adalah hewan yang disembelih apa? Dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertian kurban. Dan selanjutnya perintah kurban terdapat dalam surat apa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat 2. Apa bunyinya? Wassalam kita Fasolli lirabbika wanhar. Nah, selanjutnya hukum kurban ada berapa? 2. Ada 2. Apa saja hukumnya? Fazlin, apa saja hukumnya? Ini sunnah makan. Apa? Pokoknya Kalau wajib sunnah sekali muakkadah wajib. Sunnah muakkad bagi siapa itu? Bagi orang yang mampu. kalau yang wajib bagi siapa itu? Bagi orang yang bernazar. Sejarah kurban ini disyariatkan dari siapa? Nabi Ibrahim anaknya Ismail. Mahir. Kemudian waktunya, kapan waktu penyembelihan kurban? 10 Dzulhijjah. Setelah ya bagus. Setelah selesai sholat. 2. Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Sampai kapan itu boleh penyembelihannya? Sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Bagus. Dengan kurban penyembelihan kurban sebaiknya di mana? Di dekat masjid atau di tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Gunanya juga untuk menyiarkan agama Islam. Nah, selanjutnya ketentuan kurban apa tadi? Syarat-syarat binatang kurbannya. Siapa yang tahu tadi syarat binatang kurbannya? Atau kurban apa saja? Pak? Tidak boleh cacat, pincang, Apa syaratnya tidak kurbannya? bengkok, matanya tidak buta, tangannya tidak patah, boleh kakinya tidak Nah, pincang. binatangnya apa saja kurban itu? Binatangnya? Bisa sapi atau kerbau, unta, atau kambing, atau sudah sama dengan diri. Syaratnya apa lagi yang boleh yang kurus? Boleh yang kurus? Harus yang bagaimana? Yang sehat, yang gemuk. Syaratnya lagi adalah yang cukup umurnya cukup umur. Kalau kambing berapa umurnya tadi? 1 tahun, Kalau unta berapa umurnya? 5 tahun, 5 tahun. Bagus. Kalau sapi? 2 tahun, 2 tahun. Itu pelajaran materi kita tadi. Yang pertama syarat binatang kurban. Kurbannya itu berasal dari kata korban, arti korban yang artinya mereka. Kemudian apalagi hukum kurban itu ada sunnah muakkadah wajib. Kemudian ketentuan hewan kurbannya ada yang sehat, yang gemuk, yang tidak cacat. Kemudian binatangnya ada unta, sapi, kerbau, dan kambing. Dan untuk pelajaran berikutnya nanti kita masih tentang kurban, yaitu nanti tentang bagaimana cara penyembelihan binatang kurban itu nanti lagi. Kemudian apa?